Oke, tak share screen ya. Sudah muncul putih? Baik. Oke, baik. Nah, SPL. Nanti karena tadi apa namanya persamaan linear ya, persamaan linear. Persamaan linear. Jadi kita bisa mengungkapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan apa ya? Ini deh, misalkan kalian belanja gitu ya, kalian belanja di warung atau di mana, oh ini anak sekolah belanja peralatan sekolah kayak gitu misalkan ya. Jadi bisa beli buku, bisa beli pensil, pulpen dan yang lainnya. Nah, antara ini misalkan siswa siapa ya? Misalkan ada Gifli, ada Ervi, ada Akmal gitu ya. Itu nanti akan berbelanja sama yaitu berbelanja pensil, pulpen sama buku ya. Nah, pensil, pulpen gitu ya, aja pulpen itu ya. Kemudian buku. Kayak gitu. Nah, sebentar saya mau pinjam namanya yang gampang siapa ya? Tadi Akmal gitu ya. Akmal, kemudian misalkan Yosika, Yosi gitu aja ya. Kemudian siapa lagi ya? Yang kelihatan aja deh mukanya deh, nggak ada yang kelihatan. Barikli mungkin ya. Yang penting huruf depannya beda. Barikli. Semuanya ketiganya ini akan membeli pensil, pulpen, sama buku. Tetapi beda-beda nih ya. Beda-beda apanya? Beda-beda yang dibelinya ya. Oke, mungkin saya sambil lihat contoh di ini ya di referensi ya. Misalkan gini nih. Tadi ada Akmal, Yosi, sama Barikli gitu ya. Oke, akan membeli pensil, pulpen dan buku gitu. Boleh deh ke toko yang sama agar tahu harganya sama gitu ya. Misalkan Akmal ini dia bawa uang 50.000 ya. Dia bawa uang 50.000. 50.000. Kemudian Yosi membawa uang 40.000. Dan yang terakhir membawa uang Barikli ya 32.000 kayak gitu. Nah, mereka sama-sama membeli pensil, pulpen sama buku. Kayak gitu, tetapi jumlahnya berbeda-beda kayak gitu ya. Nah, yang pertama misalkan ini membeli pulpennya itu 3 ya. Mungkin PU ya. Mungkin ballpoint aja ini ya. Tapi ada buku ya. Apa ya yang biar beda depannya nih? Oke deh, nggak apa-apa lah. PU gitu ya. PU-nya 3, kemudian pensilnya PE gitu ya. Pensilnya 2, dan yang terakhir bukunya ya, itu 5 katakanlah. Ini Akmal. Ya. Kemudian kalau Yosi, misalkan dia membeli pulpennya itu 5. Ya. Pensilnya cuma 1. Kemudian bukunya 2. Ya. Kemudian yang Barikli ya, yang bawa uang 32.000 nih. Nah, dia itu membeli 4 pulpen nih, ya. Pulpennya 4, kemudian pensilnya 3, dan terakhir bukunya 1, kayak gitu. Ya. Nah, perhatikan, ini kan tokonya yang sama. Tentunya harganya juga sama, anggap aja gitu ya, nggak ada diskon atau apa lah. Pokoknya ini kita masing-masing harga persatuannya pasti sama gitu ya. Buku yang sama, pulpen yang sama, sama pensil yang sama, seperti itu. Nah, setelah membeli, misalkan Akmal nih membeli pulpen 3, pensil 2, kemudian buku 5, dia itu punya kembalian 5.500. Sisanya gitu ya. Kemudian kalau untuk yang Yosi, ini punya kembalian 4.500. Dan yang terakhir Tika, Barikli gitu ya, di sini bukunya Tika. Barikli itu ya udah pas. Dia nggak ada kembalian gitu ya, pas. Tahu gambaran ceritanya ya? Jadi antara Akmal, Yosi dan Barikli membeli pensil, pulpen sama buku. Dia bawa uang masing-masing yang berbeda dan jumlah barang yang dibelinya juga berbeda ya.
entah pulpen, entah pensil, entah bukunya berbeda-beda jumlahnya tuh. Nah, dari masing-masing jumlah seperti ini, masing-masing siswa itu yang bawa uang 50.000 kembalian 5.500. Yang bawa uang 40.000 kembalian 4.500. Dan yang bawa uang 32.000 ini pas gitu ya. Dengan kata lain kan gini, Akmal itu dia memakai uangnya sebesar 44.500 ya. Yang ini ya. Kemudian Yosi memakai uangnya berapa ini? 35.500. Dan Barikli tetap segini kan kayak gitu. Nah, 44.500 untuk membeli pulpen 3, pensil 2, buku 5. 35.000 untuk membeli pulpen 5, pensil 1, buku 2. 32.000 untuk membeli pulpen 3, pensil 2, buku 5. Gambarannya kayak gitu. Nah, sekarang ya tantangannya adalah berapa sih harga masing-masing pulpen, pensil, dan bukunya kayak gitu. Kira-kira gambarannya dapat ya? Halo TKJ 1? Jalan ceritanya dapat jalan ceritanya ya? Karena ini soal yang host ya. Higher order thinking skill. Soalnya gampang, cuma apa ya? Kalian pikirannya diajak untuk mengimajinasikan kronologikalnya. Ini kan hal yang biasa dalam kita sehari-hari ya. Kita membeli pulpen, pensil, sama buku. Nah, kombinasi seperti ini, seperti itu. Nah, tentunya harapannya kita pengen tahu nih, baik Akmal, Yosi, sama Barikli, pengen tahu berapa sih sebenarnya harga satu pulpennya, harga satu pensilnya, berapa harga satu bukunya. Kayak gitu. Nah, persoalan ini dapat kita selesaikan menggunakan sistem persamaan linier. Ya, kalau persamaan linier itu persamaan yang nantinya menghasilkan garis lurus, kayak gitu ya. Kalau sistem itu gabungan. Itu kata kuncinya ya. Kalau sistem persamaan linear berarti gabungan dari persamaan-persamaan linear. Persamaan linear sendiri kalau dalam kalau diungkapkan kayak gitu ya. Sebentar. Misalkan kayak gini nih. 2x ya plus 10 sama dengan 0. Lihat. Ini saya belum melanjutin soal ini. Ini kan cuma gambaran dulu ya. Nanti mungkin diselesaikan atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi ini gambarannya ya. Baik, saya kesini lagi nih ke persamaan linearnya. Contohnya ini nih, 2x ditambah 10 sama dengan 0. Mungkin kalian harusnya kalian sudah belajar waktu SMP ya. Perhatikan. Nah, ini yang namanya persamaan linear. Ciri-cirinya apa sih? Pertama, di sini ada variabel. Variabel itu yang bervariasi, bisa berubah-ubah nilainya. Ya, mana variabelnya? Si X ini nih. Ya. 2 konstan kan? 2 terus kan selamanya akan dipakai 2. 10 juga sama. Selalu dipakai 10. Nah, X itu variabel. Agar memenuhi syarat kalau kita jumlahkan sama dengan 0, berarti nanti dapat hasilnya kan ya, dapat himpunan penyelesaiannya kan. X-nya harus berapa sih agar kalau 2 dikalikan X kemudian ditambahkan 10 hasilnya 0. Nah, ini nanti ketemu X-nya kan. Kayak gitu. X-nya nanti misalkan berapa? -5 kayak gitu. Karena X yang memenuhi adalah -5. 2 dikali -5 kan -10. -10 tambah 10 ketemunya akan 0. Kayak gitu ya. Jadi -5 itu loh himpunan penyelesaiannya. Solusinya. Variabelnya yang dicari. Agar ini tercapai. Nah, di sini ada yang namanya variabel. Ya. Variabel itu yang bisa bervariasi, bisa berubah-ubah nilainya. Nggak tetap. Di sini variabelnya adalah si X. Bagaimana dengan 2? 2 itu konstanta ya, atau konstan. Tetap. Seperti itu, fix. Nah, satu lagi ciri-ciri persamaan linear, itu pangkatnya pangkat 1. Variabelnya berpangkat 1. Perhatikan ya, berapapun jumlah variabelnya nanti akan kita pakai, ciri-ciri persamaan linear itu pangkatnya pangkat 1. Ya, seperti itu. Nah, kalau contoh soal ini berapa variabel? 3 variabel. Variabelnya apa saja? Pulpen. Sebentar, saya pakai warna yang lain. Warna orange ya. Pulpen, pensil, buku. Ini variabelnya ya. Ingat, lihat ya. Sekian pulpen, sekian pensil, sekian buku berapa? Sekian pulpen, sekian pensil, sekian buku berapa? Itu beda-beda kan? Nah,
kalau mau kita ungkapkan dalam bentuk persamaan ya, persamaan linier, nanti kita akan mendapat ini nih. Sebentar, ini saya ke halaman baru ya. Saya sambil lihat yang contoh soalnya di sini. Jadi yang pertama tadi apa? Sambil lihat sebelah sini aja yang gampang ya. 325. Oke, 325. 325 kemudian berapa? 512 431. 512 431 ya? Oh ya. 431. Nah, variabelnya saya sekarang akan menggambarkan variabelnya. Ini plus dulu ya. Plus. Oh, salah, sorry. Plusnya sebelah sini. Sebentar. Ini karena saya harus kembali lagi ke halaman sebelumnya, agak bolak-balik, makanya saya langsung tulis gini dulu aja ya. Sebentar. Ya, perhatikan. Ini sekarang saya akan menulis variabelnya. 3 pensil, PE misalkan ya. 2, pulpen ya, PU. 2 pensil, 5 buku. Ya. Ini sama, PU, PE, sama BU. Ini kita lagi coba nyusun ini ya dalam bentuk persamaan linear ya. Pulpen, pensil, buku. Tadi ini berapa? 40. Oh, sebentar. Mungkin saya pakai warna yang lainnya. 4.500 ya tadi ya. Ini 35.500. Ini 32.000 gitu ya. Benar ya tadi sebentar. Ya, Iya, 44, 35, 32. Sip. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan dari sini, ini namanya sistem persamaan linear ya. Kok sistem? Iya, karena ada banyak persamaan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Variabelnya mana? Ya, PU, PE sama BU. Itu sebagai variabel. Konstantanya mana? 3, 2, 5 sama 4, 500. Ya. Itu yang namanya konstantanya, kemudian variabelnya. Nah, ini kasus untuk pulpen, pensil, sama buku. Bagaimana kasus mobil, motor, sama perahu itu misalkan ya. Ya. Nah, tentunya nanti si variabelnya akan berbeda ya. Nah, daripada nanti kita bingung-bingung ini berubah lagi ya. Apa tadi misalkan bis gitu ya, bis, motor, kemudian mobil ya. Ya bis ya, mobil juga ya. Apa tadi? Perahu ya, perahu, mobil, motor gitu ya. Yang lainnya apa lagi? Bisa berubah-ubah ya. Nah, daripada nanti bingung mengenai variabelnya, kita mungkin bisa tetapkan ya. Ya, misalkan pulpennya sebagai X, pensilnya sebagai Y, bukunya sebagai Z, sehingga nanti persamaannya akan menjadi seperti ini nih. Mana ya, pakai yang mana ya? Pakai yang hitam aja ya mungkin ya. Jadi menjadi gini lah, perhatikan. 3X ditambah 2Y ditambah 5Z ya, sama dengan 44.500. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua gimana? 5X ditambah 1Y atau Y saja boleh ya, ditambah 2Z sama dengan 35.000. Yang terakhir 4X ditambah 3Y ditambah Z ya, sama dengan 32.000. Oke, halo TKJ 1, waktunya udah mau habis ya. Jadi iya, gini ya, Pak. ini persamaan linearnya tuh kayak gini nih. Lihat, pangkatnya semuanya pangkat 1 kan, kalau kalian simak dari situ. Bener nggak? X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, Z-nya pangkat 1 kan. Nah, ini yang namanya persamaan linear. Persamaan linear itu sebuah persamaan yang variabelnya pangkatnya pangkat 1. Di sini variabelnya X, Y, Z. Sebagai bentuk umum dari tadi apa bisa kita bilang PU, PE sama BU ya. PU menyatakan pulpen, PE menyatakan pensil, BU menyatakan buku gitu ya. Nanti kalau kita menyebutkan mobil, motor, perahu, nanti beda lagi. Maka biar nggak terlalu banyak yang harus kita ingat, kita diperumum lagi.
Ya, bebas mau X-nya siapa, Y-nya siapa, Z-nya siapa. Yang penting itu 3 variabel yang berbeda. Ini namanya persamaan linear 3 variabel. Variabelnya X, Y, Z. Kalau ada 3 seperti ini, ada lebih dari satu ya, ada lebih dari satu persamaan, itu namanya sistem. Ya, sistem persamaan linear. Nah, dengan cara substitusi, dengan cara eliminasi, atau campuran keduanya, nanti kita akan menemukan solusinya. Solusinya apa? Yaitu adalah X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Artinya apa? Satu pulpen harganya berapa, satu pensil harganya berapa, satu buku harganya berapa. Itu gambarannya ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan mengenai sistem persamaan linear. Nanti kita ke depan akan belajar mengenai sistem persamaan linear 2 dan 3 variabel. Seperti itu ya.